Selamat datang di penjelasan bagian ketiga untuk modul 17, percobaan tetesan minyak milikan. Penjelasan ini dibagi menjadi 4 bagian utama, yaitu tujuan, alat dan bahan, data dan pengolahan, serta format laporan. Tujuan dari percobaan tetesan minyak milikan ada 3. Yang pertama, menganalisis interaksi benda bermuatan dengan medan listrik. Yang kedua, menentukan nilai muatan yang terkandung dalam sebuah tetesan minyak. Dan yang terakhir, menentukan nilai muatan elementer. Alat dan bahan yang digunakan selama percobaan ini, yang pertama yaitu set Millikan Oil Drop model 1 seperti yang ditampilkan pada gambar 1. Alat ini dihubungkan dengan suatu monitor 14 inch untuk memudahkan pengamatan, serta satu set kabel luaran video. Lalu digunakan pula minyak zaitun sebagai objek utama dalam pengamatan. Percobaan tetesan minyak milikan dibagi menjadi 2. Pada percobaan pertama digunakan metode dinamis selama pengamatan. Pada metode ini, partikel minyak akan diamati pergerakannya selama bergerak jatuh maupun bergerak naik. Pengamatan akan dilakukan pada layar monitor yang telah dilengkapi dengan garis bantu seperti yang diilustrasikan berikut. Waktu tempuh serta jarak tempuh dari partikel akan diukur tepat ketika partikel berada pada suatu garis acuan. Ketika partikel berada pada garis acuan atas, timer akan dinyalakan hingga partikel bergerak jatuh ke garis acuan berikutnya. Kemudian timer akan dimatikan. Waktu yang tercatat ditabulasikan pada kolom T untuk gerak jatuh. Kemudian untuk gerak naik akan digunakan catu daya yang memberikan medan listrik di dalam chamber, di mana dengan adanya medan listrik tersebut partikel minyak akan bergerak naik. Waktu tempuhnya diukur tepat ketika partikel berada di garis acuan bawah sampai partikel tersebut berada di garis acuan atas. Waktu tempuh tersebut ditabulasikan pada kolom T sebagai berikut, lalu dicatat pula nilai potensial yang digunakan selama pergerakan naik. Kemudian, ketika data waktu tempuh telah diperoleh, akan dihitung nilai rata-rata untuk kedua pergerakan tersebut menggunakan persamaan rata-rata seperti biasa atau yang ditampilkan pada persamaan 1 dan juga 2. Lalu untuk efisiensi dari waktu praktikum, maka pengamatan pergerakan partikel minyak disarankan dilakukan secara selang-seling, yaitu dari gerak jatuh, kemudian ke gerak naik, lalu ke gerak jatuh lagi, dan seterusnya. Setelah waktu tempuh dari pergerakan partikel dicatat, kemudian akan diukur nilai S atau jarak tempuh dari partikel. Perhitungannya menggunakan nilai L, yaitu jarak dari dua garis acuan yang digunakan selama pengamatan partikel. Kemudian diperlukan suatu konversi, yaitu 1/240 untuk menyesuaikan dengan pergerakan partikel yang sebenarnya terjadi di dalam chamber. Setelah data waktu dan juga jarak tempuh diperoleh, maka akan dihitung nilai kecepatan terminal ketika partikel bergerak jatuh maupun bergerak naik menggunakan persamaan V sama dengan S per T atau yang ditampilkan pada persamaan 3 dan juga 4. Lalu pengamatan ini dilakukan untuk 8 tetesan sehingga akan diperoleh tabel yang kira-kira seperti pada tabel 1. Setelah tabel ini lengkap, akan dilakukan pengamatan atau perhitungan lanjutan untuk menentukan nilai muatan elementer. Pada tabel kedua ini, nilai R atau radius dihitung menggunakan persamaan 5, di mana K1 dan K2 merupakan suatu nilai konstanta. K1 sama dengan C per 2P, di mana C sama dengan 6,17 kali 10 pangkat minus 8 meter of HGM, dan nilai P merupakan nilai tekanan udara yang berada di laboratorium fisika dasar. Nilai tekanan udara ini akan diukur sesaat sebelum praktikan melakukan percobaan tetesan minyak milikan. Selanjutnya, nilai K2 dihitung menggunakan persamaan 7,
Eta U merupakan suatu nilai viskositas udara yang mana nilai tersebut bergantung pada temperatur. Sehingga praktikan juga akan mengambil data temperatur berbarengan dengan pengambilan data tekanan untuk mendapatkan atau menentukan nilai viskositas udara yang sesuai. Nilai tersebut berada di sekitar 1,8 kali 10 pangkat minus 5 kilogram per meter sekon. Selanjutnya nilai G adalah percepatan gravitasi yaitu 9,78 meter per sekon kuadrat. Rho M merupakan densitas minyak zaitun yang digunakan yaitu 921 kilogram per meter kubik. Rho U merupakan densitas udara yaitu 1,184 kilogram per meter kubik dan VJ merupakan kecepatan jatuh dari partikel yang telah ditabulasikan dan dapat dilihat pada tabel 1. Lalu dilakukan pula perhitungan nilai NE atau jumlah muatan dalam satu tetesan minyak menggunakan persamaan 8. Pada persamaan ini R merupakan radius, Rho M merupakan densitas minyak, Rho U densitas udara, G percepatan gravitasi, kemudian ada D. D adalah jarak antara kedua pelat elektroda yang digunakan di dalam chamber. Untuk set MOD01, nilai D sama dengan 5 kali 10 pangkat minus 3 meter. Kemudian V di sini merupakan beda potensial yang digunakan ketika partikel bergerak naik. Dan terakhir, di sini ada kecepatan terminal ketika partikel bergerak naik dan jatuh yang dapat dilihat pada tabel 1. Nilai NE ini akan dilakukan validasi menggunakan persyaratan berikut. Jika NE lebih besar daripada 1,586 kali 10 pangkat minus 19 kulom, maka data tersebut akan dianggap valid dan dapat diberi tanda checklist pada kolom di sebelahnya. Jika tidak, maka data tersebut akan dieliminasi dan diberi tanda X. Untuk data yang dieliminasi ini tidak akan dilakukan perhitungan lanjutan. Setelah itu, dilakukan perhitungan nilai N menggunakan persamaan 9, yaitu NE per nilai minimum NE yang tervalidasi. Pada penjelasan ini dimisalkan data pertama hingga data ketujuh merupakan data yang valid dan data ke-8 adalah data yang tereliminasi. Sehingga untuk kasus ini, nilai minimum NE yang tervalidasi akan sama dengan salah satu nilai NE1 hingga NE7. Setelah didapat nilai N, kemudian dilakukan pembulatan ke bilangan bulat terdekat. Jika nilai N berada pada kondisi desimal dengan kelipatan 0,5, maka data tersebut juga akan dieliminasi. Data yang valid akan dilakukan perhitungan selanjutnya, yaitu perhitungan nilai E atau muatan elementer menggunakan persamaan 10, yang mana setelah itu dihitung pula nilai galatnya menggunakan nilai referensi yang sama seperti sebelumnya, yaitu 1,602 kali 10 pangkat minus 19 kulom. Selanjutnya memasuki percobaan kedua, yaitu pengamatan menggunakan metode statis. Pada metode ini, partikel hanya akan diamati ketika ia bergerak jatuh. Pengamatan juga dilakukan pada layar monitor, di mana pada awalnya partikel akan dibuat berada pada kondisi statis atau setimbang dengan cara mengatur nilai potensial yang diberikan ke partikel tersebut. Potensial tersebut disebut potensial penyeimbang yang ditabulasikan pada kolom VS. Setelah dipastikan partikel tersebut berada pada kondisi setimbang, catu daya akan dimatikan sehingga partikel tersebut akan mulai bergerak turun. Sama seperti pada percobaan sebelumnya, waktu jatuh partikel dihitung dari garis acuan pertama ke garis acuan selanjutnya, yang mana data tersebut ditabulasikan pada kolom T. Kemudian, catu daya akan kembali dinyalakan sehingga partikel tadi mulai bergerak naik lagi dan praktikan harus menentukan ulang nilai potensial penyeimbangnya. Setelah itu, dilakukan hal yang sama, yaitu pengukuran nilai waktu tempuh ketika partikel tersebut bergerak jatuh.
Untuk satu tetesan minyak dilakukan 5 kali pengulangan sehingga kita akan memperoleh 5 data waktu tempuh dan juga 5 data potensial penyeimbang. Selanjutnya, dihitung nilai rata-rata dari waktu tempuh tersebut menggunakan persamaan 12, lalu dihitung pula nilai S atau jarak tempuh partikel minyak yang sama seperti dilakukan pada percobaan pertama. Kemudian dihitung pula nilai kecepatan ketika partikel tersebut bergerak menggunakan persamaan S per T atau ditampilkan pada persamaan 13. Dan terakhir ditentukan nilai potensial penyeimbang minimum, yaitu nilai paling kecil di antara kelima nilai potensial penyeimbang yang digunakan dalam satu tetesan minyak. Lalu untuk metode statis ini, dilakukan pengamatan untuk 8 tetesan minyak sehingga diperoleh data yang kira-kira seperti pada tabel 3. Setelah tabel ini lengkap, dilakukan pula perhitungan lanjutan untuk menentukan nilai muatan elementer, sama seperti pada percobaan dengan metode dinamis. Hanya saja pada percobaan ini, persamaan untuk menentukan nilai NE sedikit berbeda, yang mana telah ditampilkan pada persamaan 15. Kemudian, tabel 4 ini merupakan tabel terakhir pada bagian pengolahan data dan akan dilanjutkan ke bagian format laporan. Sama seperti pada praktikum biasanya, pada bagian atas laporan harus ditulis identitas modul, identitas diri, serta waktu praktikum, dilanjutkan dengan penulisan tabel kondisi laboratorium, di mana temperatur dan juga tekanan awal akan digunakan untuk proses perhitungan data. Selanjutnya menulis tujuan dan alat bahan, dilanjutkan dengan sedikit teori, lalu data dan pengolahan, lalu ada analisis yang akan didiskusikan kemudian bersama asisten praktikum, dan yang terakhir ada kesimpulan.